Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight pagi ini Jumat 26 Maret 2021. Diawali dengan berita yang dikutip dari CNBC Indonesia. Bursa saham Amerika Serikat AS dibuka anjlok pada sesi awal perdagangan Kamis 25 Maret 2021. Mengindikasikan bahwa sentimen pasar masih negatif terkait dengan kemungkinan pengurangan kebijakan kuantitatif easing. Indeks Dow Jones Industrial Average drop 120 poin atau minus 0,3% pada pukul 8.30 waktu setempat atau pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan 30 menit kemudian menjadi 288,1 poin atau minus 0,89% ke level 32.131,97. Sedangkan S&P 500 surut 29 poin atau minus 0,75% ke level 3.860,11. Sedangkan Nasdaq tersungkur 152,5 poin atau minus 1,18% ke level 12.809,37. Dalam acara Morning Edition di stasiun televisi NPR, Ketua Federal Reserve The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi surat berharga dan efek berangunan aset atau EBA yang telah dibeli jika sudah ada kemajuan yang substansial. Powell dan Menteri Keuangan Janet Yellen kemarin kembali dicecar di depan Komite Jasa Keuangan DPR AS. Di hari kedua forum tersebut, mereka menggarisbawahi bahwa ekonomi akan pulih pada 2021 berkat stimulus moneter dan fiskal. Berita selanjutnya, di tengah kondisi ekonomi yang menantang akibat pandemi, rencana penerbitan Tier 2 Subordinated Notes PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI senilai 500 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah mendapat respon positif dari investor global. Hal ini ditandai dengan permintaan yang masuk mencapai 2,2 miliar US dollar atau kelebihan permintaan hingga 4,4 kali dari nilai yang diterbitkan. Sebelumnya, BNI telah menyelesaikan aktivitas penjajakan pasar atau roadshow serta pricing terkait penerbitan surat utang dengan tingkat bunga sebesar 3,75% per tahun dengan tenor 5 tahun ini. Penerbitan direncanakan untuk selesai pada 30 Maret 2021. Berita selanjutnya, harga obligasi pemerintah atau surat berharga negara SBN pada perdagangan Kamis 25 Maret 2021 kembali ditutup menguat. Di tengah melemahnya kembali pasar saham dalam negeri akibat sentimen negatif dari kenaikan kembali kasus COVID-19 di beberapa tempat di benua Eropa. Semua tenor SBN acuan benchmark kembali dikoleksi oleh investor, ditandai dengan kembali menurunnya imbal hasil yield di semua SBN acuan. Yield berlawanan dari harga, sehingga penurunan yield menunjukkan harga obligasi yang sedang menguat, dan sebaliknya. Satuan perhitungan basis point setara dengan 1/100 yaitu 1%. Berita selanjutnya, anak usaha holding BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim, membuka opsi melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering sebagai salah satu strategi dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi mengatakan ini merupakan bagian dari rencana bisnis perusahaan dalam 5 tahun ke depan, di mana perusahaan menganggarkan dana belanja modal hingga 35 triliun rupiah. Sebelumnya, Erick Thohir, Menteri BUMN, mengatakan bahwa akan ada 8-12 perusahaan BUMN yang go public dalam 3 tahun mendatang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung transformasi BUMN dan memperkuat good corporate governance. Berita selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI membagikan dividen sebesar 12,1 triliun rupiah untuk tahun buku 2020. Dividen payout ratio atau rasio dividen dari laba bersih tersebut meningkat menjadi 65% dari tahun sebelumnya di level 60%. Menurut Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, pembagian dividen sebesar 65% dari laba bersih tahun 2020 sebesar 18,6 triliun rupiah tersebut telah mempertimbangkan beberapa proyeksi pertumbuhan bisnis perseroan. Selain itu, pembagian dividen tersebut juga untuk menjaga struktur permodalan yang kuat dalam mengantisipasi risiko yang berpotensi terjadi. Meski lebih tinggi dari tahun lalu, pembagian dividen tersebut diyakini juga tidak akan menghambat rencana ekspansi bisnis BRI, baik secara organik maupun anorganik. Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyebutkan masih akan memperhatikan kondisi di berbagai sektor untuk tetap dapat memberikan dorongan pertumbuhan. Setelah sebelumnya relaksasi telah diberikan untuk sektor perumahan dan otomotif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan,
Sektor yang berpotensi untuk diberikan relaksasi seperti perhotelan dan restoran, tekstil hingga pertanian. Dia menyebutkan di 2021 ini sudah saatnya pengusaha melakukan recovery bisnisnya setelah tahun lalu Indonesia menjalankan modal survival. Berita selanjutnya, Bank Indonesia BI menekankan Indonesia tidak perlu khawatir bila taper tantrum terulang di tahun ini, sebab kondisi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan pada 2013 silam. Meskipun ada risiko, tapi Bank Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya taper tantrum, mulai dengan intervensi berganda hingga kerjasama dengan beberapa negara. Berita selanjutnya dikutip dari bisnis.com, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menyampaikan bursa komoditas uang digital atau kripto akan hadir di Indonesia pada semester kedua 2021. Dia mengungkapkan, untuk saat ini perdagangan kripto memang telah dilakukan, tetapi belum ada pelaksanaan regulasi dari BAPEPTI karena bursa untuk kripto sendiri belum ada. Berita selanjutnya, emiten pertambangan batubara PT Bayan Resort TBK atau BYAN mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman atau revolving loan menjadi senilai 75 juta US dollar dan fasilitas bank garansi menjadi 20 juta US dollar. Direktur Utama Bayan Resort Dato Dr. Lo Tak Kwong menyampaikan telah menandatangani perjanjian fasilitas yang diubah berupa perpanjangan fasilitas perbankan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch. Perubahan tersebut diberikan atas dua fasilitas yakni revolving loan atau pinjaman bergulir, dan fasilitas bank garansi. Kedua merupakan perubahan dari perjanjian yang ditandatangani sebelumnya pada 21 Maret 2018 dan 29 Maret 2019. Berita selanjutnya, emiten teknologi PT DCI Indonesia Tbk mencatatkan lonjakan aset dan liabilitas sepanjang 2020. Seiring naiknya pendapatan total aset dan liabilitasnya pun melonjak. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, total liabilitas perseroan juga meningkat 51,32% menjadi 1,71 triliun rupiah. Dari posisi 2019 yang sebesar 1,13 triliun rupiah. Berita selanjutnya, emiten BUMN kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk membukukan nilai kontrak baru senilai 27 triliun rupiah pada 2020. Perolehan tersebut diklaim paling tinggi di antara perusahaan sejenis. Adapun realisasi nilai kontrak baru itu telah sesuai dengan yang ditargetkan emiten dengan kode saham WSKT tersebut. Berita selanjutnya dikutip dari kontan.co.id. Pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah untuk 7 komoditas. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi perusahaan tambang produsen mineral mentah. Ada 7 jenis mineral mentah yang dibuka lagi izin ekspornya, yakni konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat mangan, bauksit, serta nikel. Kebijakan ini berlaku selama setahun ke depan. Berita selanjutnya, industri semen nasional sebenarnya masih diliputi ketidakpastian lantaran harga produk semen yang rawan mengalami penurunan. Namun, sentimen positif muncul seiring naiknya anggaran infrastruktur oleh pemerintah di tahun 2021. Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan harga semen turun 0,11% di bulan Februari 2021. Padahal, di bulan Januari 2021 harga semen sanggup naik 0,23%. Berita terakhir pagi ini, harga minyak mentah naik lebih dari 1% pada perdagangan hari ini setelah sebuah kapal kandas di terusan Suez yang meningkatkan kekhawatiran terkait pasokan. Namun, penguatan tertahan oleh kekhawatiran pemulihan permintaan yang lambat karena penguncian baru di Eropa. Seperti diketahui, kapal-kapal di terusan Suez dialihkan ke saluran yang lebih tua pada hari ini setelah sebuah kapal kontainer besar kandas dan menghalangi kapal-kapal yang melewati salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Sekian Market Insight pagi ini, tetap fokus dan netral dalam mengambil keputusan. Semoga tersenyum melihat market pagi ini.